Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Rohan Apriyadi dengan NIM 2009076031. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jurnal pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Jadi di sini ada judul jurnal yang saya ambil itu ada pendekatan statistik untuk memproses kegagalan transformator listrik data. Jadi di sini ada pun tulisnya ada Roger Jongen, Peter Morshuis, dan Johan Smit. Ini dari Universitas Teknologi Delft, Belanda. Di sini ada abstraknya. Penggantian trafo mahal terutama bila penggantian dilakukan sebelum akhir masa teknis. Jadi di sini membahas mengenai tentang trafo listrik. Jadi sebelumnya jurnalnya ini sudah saya transkripkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Jadi di sini membahas tentang kegagalan trafo. Kegagalan trafo daya memiliki asal yang berbeda, jadi didasarkan pada penuaan. Di sini ada melalui analisis kegagalan statistik, proses penuaan yang terkait dengan usia transformator dapat ditunjukkan. Nah, sebagai masukan untuk analisis populasi transformator daya dengan peringkat yang berbeda dan manufaktur yang berbeda digunakan. Di sini analisis statistik dapat dilakukan untuk populasi total maupun untuk subpopulasi berdasarkan level tegangan atau komponen. Nah, jadi di sini ada dari analisis pada jurnal ini dapat dilihat bagaimana komponen-komponen tersebut dalam masa kehausannya dan apa yang diharapkan untuk masa depan mengenai kegagalan. Jadi meskipun populasi transformator daya tidak seragam, analisis statistik dapat memberikan informasi berharga untuk membantu manajer aset dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini dalam makalah atau jurnal ini analisis akan dibahas dari menunjukkan populasi sekarang dalam pelayanan. Jadi populasi ini dibagi menjadi dua subpopulasi berdasarkan tingkat tegangan transformator. Jadi kegagalan yang dilaporkan juga dibahas dan juga dapat dibagi menjadi subkelompok berdasarkan jenis kegagalan yang dilaporkan. Nah, data kegagalan bersama dengan proses populasi dalam layanan digunakan untuk melakukan analisis statistiknya. Dari analisa dapat diketahui apakah kegagalan dalam kaitannya dengan umur trafo. Jadi umur atau penuaan trafo. Di sini bisa dilihat ada gambar pendekatan analisisnya. Dan kita masuk untuk populasi transformator listrik dalam pelayanan. Kita lihat di sini ada analisis dilakukan untuk menentukan populasi transformator daya. Jadi ini ada menggunakan dua jenis, ada 14 MVA dan 175 MVA. Nah, di sini ada penilaian risiko populasi transformator dalam pelayanan. Yang pertama itu ada penilaian risiko populasi transformator dalam pelayanan. Kemudian ada penilaian kondisi dari individu transformator. Kemudian ada keputusan siklus hidup tentang masa depan transformator. Kemudian sini ada dijelaskan tentang umur layanan adalah dari 1 hingga 55 tahun. Kita masuk di sini ada grup pembagian grup pada makalah ini membahas trafo. Ada trafo grup 1 itu tingkat tegangannya 150/50/10, kemudian 150/50, 150/20, 150/10, dan ada 110/20 dan 110/10 kilovolt. Kemudian ada trafo grup 2, itu tegangannya ada 50 dan 10 dan 50/6 kilovolt. Ada juga di sini ada trafo penguat dengan tingkat tegangannya itu 10/10 kilovolt. Di sini dapat dilihat ada gambar jumlah total transformator daya yang digunakan, yang beroperasi dengan tahun pemasangannya dapat dilihat. Nah, jadi dengan
membuat populasi ini dapat memungkinkan untuk melakukan analisis kegagalan statistik pada sebuah populasi maupun pada subpopulasinya. Jadi perilaku kegagalan subpopulasi ini dapat berbeda karena dipengaruhi oleh total populasinya. Di sini ada perbedaan hasil analisis antara kedua populasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kita mengambil keputusan untuk mendapatkan tambahan untuk transformator yang cadangan. Di sini juga ada database, ada kegagalan statistik dari kekuasaan transformator. Jadi database keseluruhan dari populasi lengkap tersedia yang melaporkan kegagalan tahun-tahun terakhir. Kegagalan terdiri dari awal tahun 90 hingga sekarang. Jadi usia transformator pada saat kegagalan dapat ditemukan di database. Dan ini digunakan sebagai masukan atau inputan untuk analisa. Dengan melaporkan apa saja yang dicatat itu memungkinkan membagi kegagalan dalam kategori-kategori. Di sini ada beberapa kegagalan yang dilaporkan. Ada bagian-bagiannya itu didasarkan pada komponen-komponen trafonya, ada atap chargernya, ada termasuk ini offload dan type charger onload. Kemudian ada kebocoran. Ini mengenai masalah tangki dan cairan elektriknya, kemudian ada busing, ada gulungan, kemudian gulungan atau belitan, kemudian ada masalah intinya, kemudian yang terakhir ada lainnya. Di sini ada persentasenya, dapat dilihat sebagian besar ada gulungan 19%, ada kebocoran 13%, dan ada pengubah ketuk 56%. Bisa dilihat ada yang paling kecil itu ada intinya sekitar hanya 3%. Di sini kita masuk ke bagian data kegagalan. Jadi data kegagalan paling baik dipasang dengan distribusi Wenbull 2 parameter berdasarkan uji kecocokan yang berbeda. Jadi di sini pada gambar 4 ditunjukkan bahwa distribusi Wenbull yang dipasang juga persen 90% ditampilkan. Apa dilihat? Kita masuk. Jadi total populasi dapat dibagi menjadi dua subpopulasi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, pembagiannya berdasarkan pada tegangan. Nah, hal ini menghasilkan populasi transformator grup 1 dan grup 2 berdasarkan perbedaan tegangan masing-masing. Kemudian di sini kita masuk, bisa dilihat gambarnya ada 3 parameter Weibull, ada juga 2 parameter, ada grafiknya. Kita masuk ke diskusinya. Jadi jika jumlah populasi diperhitungkan, dapat dilihat bahwa probabilitas kegagalan akan meningkat dengan bertambahnya usia transformator. Tren yang sama dapat dilihat ketika dua subpopulasi berdasarkan level tegangan dipertimbangkan. Laju kegagalan transformator grup 1 menunjukkan tren yang lebih curam dibandingkan dengan laju kegagalan transformator grup 2. Dan di sini ada tabel B hidup rata-rata dan dihasilkan dari analisis total dan subpopulasi. Jadi di sini ada batas kepercayaannya itu 90%-nya bisa dilihat. Jadi dari tabel dapat dilihat bahwa keandalan 99% umur B1 trafo golongan 2 menunjukkan kegagalan pada umur yang lebih rendah dibandingkan trafo golongan 1 seperti yang saya sebutkan di awal. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa usia kegagalan termuda terjadi setelah 20 tahun. Usia nilai keandalan yang lebih rendah untuk transformator grup 1 lebih rendah dibandingkan dengan transformator grup 2. Jadi di sini bisa dilihat grafiknya kegagalannya. Jadi analisis komponen yang berbeda dari dua subpopulasi juga dapat digunakan untuk ekspektasi kegagalan. Di sini analis harapan kegagalan berdasarkan analisisnya, jadi fungsi tingkat kegagalan bersama-sama dengan populasi dalam pelayanan digunakan untuk memperkirakan perkembangan kegagalan di masa depan. Jumlah kegagalan diharapkan dari total populasi adalah sekitar 4 dengan batas kepercayaan 90% dari 3 hingga 6. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kegagalan pada populasi transformator daya akibat dari penuaan. Jadi jumlah kegagalan yang diharapkan stabil dan sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya atau konstan. Dan kebijakan trafo cadangan yang terbukti berhasil di masa lalu dapat dilanjutkan dengan waktu dekat, misalnya 10 tahun, tanpa mengurangi keandalan sistemnya. Mungkin sekian
pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.